Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tetapi saya yakin dan percaya pengurapan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tidak pernah lewat dari kehidupan kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan pada hari ini, karena Tuhan Yesus sudah menyatakan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena berkat, karena karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur ya Bapak, kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan. Hari ini kami datang kepada-Mu ya Bapa, di minggu yang indah ini, minggu yang cerah ini, minggu yang penuh dengan pengharapan ini, dengan hati kami yang terdalam ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian, Tuhan pakai, Tuhan urapi ya Bapak dengan urapan Tuhan yang baru, sehingga setiap kami ya Bapak, kami yang beribadah sebelum ibadah datang dalam keadaan sakit, kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang dalam pergumulan, kami memperoleh jawaban, karena Tuhan sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Akhirnya Bapa dalam surga beracara dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tetap Allah, Allah yang setia, Allah yang menyatakan anugerahnya yang sempurna dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kita, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Allah. Untuk itu ya Bapa, dalam kehidupan kami mau selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, bersorak meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Sehingga kita semua untuk berdiri, mari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Untuk itu kita mau memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Allah yang luar biasa menyertai dan melindungi kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pegangan. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Kembali lagi dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Ibadah raya Minggu dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya kita bersuka cita, kita makin bersyukur karena kita ada sebagaimana kita ada semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan syukur melalui puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhanlah yang terus menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa, dahsyat, ajaib. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kami bersyukur, kami bersuka cita Roh Kudus yang terus menguasai, memenuhi kehidupan kami dan keluarga kami semua, sehingga kami terus renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Saatnya kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala dan mari kita ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat dan bertanggung jawab dalam kehidupanku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Efesus 1 ayat 7 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berikan tema khotbah hari ini dengan 3 kata: kaya, kasih, karunia. K yang pertama adalah kaya, kemudian K yang kedua kasih, K yang ketiga karunia. Kaya, kasih, karunia. Ketiga, firman Tuhan berkata, Tuhan yang memberikan kekayaan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam pendahuluan saya mencatat seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kaya kasih karunia Allah di dalam seluruh kehidupan kita semakin menegaskan bagi kita bahwa tidak ada yang seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang begitu sangat mengasihi, mencintai, dan menyayangi, bahkan memberkati seluruh kehidupan saudara dan saya, seluruh kehidupan kita. Berarti kaya kasih karunia adalah kekayaan kasih karunia Allah. Kaya kasih karunia Allah di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya semakin menegaskan buat saudara dan saya bahwa memang tidak ada Allah seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang begitu sangat mengasihi, mencintai, dan menyayangi, bahkan memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita kaya kasih karunia. Selanjutnya dalam penjelasan, sehingga kaya kasih karunia Allah, sehingga kaya kasih karunia Allah semakin menyadarkan kita, semakin menyadarkan saudara dan saya untuk yang pertama, tidak melupakan semua yang Tuhan sudah perbuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya kaya kasih karunia Allah. Kaya kasih karunia Allah, ada kekayaan kasih karunia Allah, sehingga biar saudara dan saya tidak melupakan semua yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah yang menyelamatkan saudara dan saya. Tuhanlah yang menyelamatkan seisi dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia ini. Jangan pernah lupakan semua yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Karena kita kaya kasih karunia Allah. Kita kaya kasih karunia. Jangan lupakan semua yang Tuhan sudah perbuat. Jangan lupakan kasih karunia Allah. Jangan lupakan anugerah yang Allah nyatakan buat kita. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikannya Allah. Jangan pernah lupakan juga semua yang Tuhan sudah perbuat, termasuk nasihat-nasihatnya, perintah-perintahnya. Semua yang Tuhan perbuat, semua yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan. Jangan pernah saudara dan saya lupakan. Karena saudara dan saya kaya kasih karunia. Kaya kasih karunia membuat kita tidak boleh melupakan semua yang Tuhan sudah perbuat. Karena kita bersyukur semua yang Tuhan Yesus sudah perbuat itu sungguh sangat luar biasa. Semua yang Tuhan Yesus sudah nyatakan sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Semua yang Tuhan Yesus sudah berikan, semua yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak melupakan semua yang Tuhan perbuat. Itu tandanya kita kaya kasih karunia Allah. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kita kaya kasih karunia Allah. Kita beroleh keselamatan dari Allah. Kita beroleh pengampunan dosa. Dosa kita diampuni, semua kesalahan kita diampuni, dibasuh oleh darah Yesus, dibasuh melalui pengorbanan Yesus, darah Yesus yang membasuh kehidupan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jangan sia-siakan hidup ini, tidak menyia-nyiakan hidup ini.
Hidup ini sungguh sangat berarti di hadapan Tuhan. Hidup kita spesial di hadapan Tuhan. Hidup kita istimewa di hadapan Tuhan. Tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kembangkan setiap potensi, kembangkan setiap kemampuan, kembangkan setiap karunia, talenta yang saudara dan saya miliki. Kita persembahkan semuanya hanya buat Tuhan Yesus. Kita persembahkan seluruh hidup ini, kita persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tidak boleh menyia-nyiakan hidup ini. Itu sebagai tanda makin menyadarkan saudara dan saya, kita kaya kasih karunia, kaya kasih karunia Allah. Yang ketiga, tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita kaya kasih karunia, kaya kasih karunia Allah. Menyadarkan saudara dan saya untuk tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan mengeluh. Jangan membiarkan diri saudara dan saya terus kecewa. Jangan biarkan diri saudara dan saya terus marah, emosi, sehingga kita lupa bahwa kita harus selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah kepada Allah. Ya kan, sebab itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah selalu. Tidak boleh melupakan ucapan syukur kepada Allah. Itu menyadarkan saudara dan saya, kita kaya kasih karunia, kaya kasih karunia Allah. Katakan bersama dengan saya kaya. Katakan bersama dengan saya, kaya kasih karunia Allah. Katakan lagi bersama dengan saya kaya kasih karunia Allah. Itu pasti membuat saudara dan saya selalu bersyukur. Itu pasti membuat saudara dan saya senantiasa bersyukur. Karena kita sadar, semakin sadar, kita kaya kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Berikan senyum dulu dong kepada di samping kanan, samping kiri, di depan saudara, di belakang saudara. Nah, apalagi kalau ada dalam keluarga kita sedang beribadah saat ini, jangan sampai kita melupakan ada anggota keluarga kita. Senyum, ya kan, relax, tetapi tetap serius, tetap menyimak apa yang ibadah sedang kita lakukan. Pujian kita naikkan tadi, penyembahan kita naikkan, dan kita dengar firman Tuhan. Kita nggak mau dalam ibadah kita tidak merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan senyum dan tetap percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat, sehingga kasih karunia Allah semakin menyadarkan kita untuk tidak lupa diri dan kurang ajar di hadapan Tuhan. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lupa diri nih kita nih harusnya. Ya kan, dan jangan kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita kaya kasih karunia Allah. Kita kaya kasih karunia. Kita bisa ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia Allah. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Allah. Jangan jadi orang yang lupa diri, lupa daratan, ingat lautan, kejebur. Nah loh, kemudian jadi orang yang kurang ajar lagi di hadapan Tuhan. Kita berkata, saya nggak perlu Tuhan. Ya kan, mana Tuhan? Tuhan buktikan dulu. Kalau Tuhan memang ada, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan pertolongan, baru saya mau percaya dan saya mau serahkan diri kepada Tuhan. Saya mau bilang, kalau kita sampai menyampaikan kata-kata seperti itu, kita udah masuk golongan orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita kaya kasih karunia Allah. Itu karena Allah yang membuat saudara dan saya diselamatkan, yang membuat kehidupan saudara dan saya berarti, berharga. Kehidupan saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus, ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat.
Jangan kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada itu karena Tuhan. Jangan ngomel aja, ya kan? Ya kan, jangan kita berkata, buat apa saya ibadah, buat apa saya melayani. Gereja kok harus mengajarkan saya untuk terus berdoa, mengajarkan saya untuk terus setia beribadah, melayani. Sekarang kan lagi susah, lagi pandemi. Oke, sekarang kita memang masih pandemi, tetapi itu tidak menghalangi saudara dan saya untuk tetap setia. Amin. Itu tidak menghalangi saudara dan saya untuk tetap tekun di dalam doa. Giliran jalan-jalan aja kita bisa, giliran makan di luar aja kita bisa. Wah, Pak David nih kayaknya lagi jalan-jalan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini juga jalan-jalan rohani, karena sambil membuat tayangan video untuk ibadah raya gereja kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya kan, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu sungguh sangat mengasihi kita. Tuhan sungguh sangat setia. Tuhan sudah tolong saudara dan saya, jangan lupa diri. Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya, jangan lupa diri. Tuhan sudah membuat mujizat kepada saudara dan saya, jangan lupa diri. Jangan kurang ajar. Biarlah kita semakin sadar, kaya kasih karunia, itulah kehidupan saudara dan saya. Itu membuat saudara dan saya makin bersyukur, makin setia, makin bersuka cita, makin bersemangat, makin terus tersenyum dan bersuka cita, dan terus melangkah maju untuk melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, tidak pelit. Nah, yang kelima, tidak pelit. Maksudnya Pak David apa nih? Gereja mau curi uang saya apa nih? Sampai saya harus diingatkan untuk terus memberi duit, ya kan, memberi uang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan gak butuh uang kita. Yang Tuhan butuhkan kehidupan saudara dan saya. Pelit di sini juga jangan langsung diartikan pelit duit, ya kan? Nah, apa-apa kok mesti duit yang mesti keluar. Saudaraku, jangan pelit ilmu juga dong. Jangan pelit waktu juga, jangan pelit perhatian, jangan pelit kasih. Kita kan orang-orang yang kaya kasih karunia. Berarti kita orang yang harusnya murah hati. Amin. Kita harusnya jadi orang yang suka memberi. Kita harusnya jadi orang yang rela hati, yang tulus. Kita jadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang makin serius, makin bersemangat, tetap bersuka cita, tetap melayani Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Jangan kita malah jadinya kendor. Makanya nanti selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa jangan sampai kendor. Jangan giliran kita lagi butuh Tuhan, memerlukan Tuhan, memerlukan mujizat, kita deket banget sama Tuhan. Dan kemudian setelah itu mujizat terjadi, kita menjauh. Setelah Tuhan tolong saudara dan saya, kita menjauh. Setelah Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, kita menjauh. Kita nggak mau ingat Tuhan lagi, kita nggak mau beribadah lagi, kita nggak mau melayani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya kaya kasih karunia, kaya kasih karunia Allah. Jangan pelit, jangan pelit ilmu, jangan pelit waktu, jangan pelit apa yang saudara dan saya punya. Kalau kita bisa berbagi, kita bisa melakukan yang terbaik. Karena firman Tuhan juga berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berarti kebaikan hati harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Murah hati, murah senyum, ya kan? Jangan tegang, jangan seakan-akan karena kita pintar, karena kita berhikmat, karena kita punya jabatan, kita jadi sewenang-wenang, kita jadi arogan, kita jadi sombong. Saudaraku, kita kaya kasih karunia itu karena Tuhan. Kita mengalami kekayaan kasih karunia Allah, itu semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak pelit, makin menyadarkan kita bahwa kaya kasih karunia itulah kehidupan saudara dan saya. Murah hati, bisa berbagi, memberikan gak harus selalu duit. Kalau kita nggak punya uang, ya kita beri perhatian atau kita doa.
Ya kan, jangan ada teman lagi ada dalam kesusahan, ada orang lain dalam kesusahan, dan kita tahu orang itu ngeselin kita, dalam hati kita bilang syukur, biar mampu saja sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita anak Tuhan, kita umat Tuhan, kita orang-orang yang telah beroleh berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Kita telah beroleh penebusan dari Yesus Kristus Tuhan Allah. Mari kita jadi berkat. Mari kita terus memuliakan, meninggikan, mengagungkan, memasyurkan nama Yesus Kristus Tuhan Allah melalui seluruh kehidupan kita, melalui tutur kata kita, pikiran, dan seluruh tindak tanduk kita, seluruh kehidupan kita. Selanjutnya yang keenam tidak kendor. Semangat harus membara dan roh yang bernyala-nyala. Tidak kendor, ya kan, tidak menyerah, ya kan, tidak naik turun, tidak maju mundur. Jangan kayak minuman soda, begitu dibuka, ya kan, kemudian setelah itu, nah dia keluar, nah kemudian setelah itu dia menyusut. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kekristenan kan tidak seperti itu. Kita orang yang percaya kan tidak seperti itu. Kita tidak kendor, ya kan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Justru di saat-saat ini, di saat-saat kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, itu menguji iman kita, menguji kesetiaan kita, menguji kesadaran kita untuk kita tidak kendor. Semangat harus membara, bahkan roh yang bernyala-nyala. Saya paling gemes kalau lihat anak-anak muda kok nggak punya semangat, letoy, lunglai, lemes, letih, loyo. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lihat orang-orang tua kita yang tetap semangat menginjil, semangat memberitakan firman Tuhan, semangat melayani, semangat berdoa, semangat untuk terus melakukan yang terbaik buat Tuhan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kita harus sadar bahwa kita harus semangat yang membara, memiliki semangat yang membara, roh yang bernyala-nyala, tidak kendor. Semangat membara, roh bernyala-nyala, itu menyadarkan saudara dan saya, kita kaya kasih karunia Allah. Kita kaya kasih karunia. Kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita disertai oleh Tuhan Yesus. Kita disayang oleh Tuhan Yesus. Kurang apa lagi? Selalu saya katakan, kurang apa lagi? Apa masih kurang yang Tuhan perbuat kepada saudara dan saya? Apa masih kita harus menuntut lagi kepada Tuhan? Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu, Tuhan harus lakukan apa yang saya mau, Tuhan harus lakukan apa yang saya inginkan, Tuhan harus lakukan apa yang saya kehendaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah. Biarlah saudara dan saya semakin sadar, kita kaya kasih karunia itu karena Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan Yesus. Kita ada sebagaimana kita ada semua hanya karena anugerah yang sungguh sangat luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak kendor, bahkan semangat harus membara dan roh bernyala-nyala. Itulah kesadaran saudara dan saya. Maju terus, lakukan yang terbaik. Setialah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai akhir. Setialah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai mati. Amin. Selanjutnya, yang ketujuh, tidak menggadaikan bahkan melepaskan iman kita. Jangan karena engkau berpacaran dengan tidak seiman, kemudian engkau tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau gadaikan imanmu, kau lepaskan imanmu, hentikan itu. Lebih baik engkau tidak usah berpacaran dengan yang tidak seiman. Lain halnya kalau sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, suami misalnya belum percaya kepada Yesus, atau istri belum percaya kepada Yesus. Suami yang percaya atau istri yang percaya, doakan terus pasangannya.
Ketika dia sudah berkeluarga, sehingga suami atau istri yang belum percaya itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata suami menguduskan istrinya, istri menguduskan suaminya. Ini sudah berkeluarga. Berarti tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian. Hanya karena suami atau istri belum percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi suami atau istri yang sudah percaya, doakan terus pasangan hidupmu. Doakan suami atau istrimu yang belum percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, supaya nanti dia bertobat, supaya nanti akhirnya dia menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah. Tetapi kalau masih pacaran, nggak boleh berpacaran dengan yang tidak seiman. Putuskan hubungan dengan pacar yang tidak seiman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gadaikan, bahkan lepaskan iman. Saudara dan saya sungguh sangat berarti di hadapan Tuhan Yesus. Anak-anak muda, serahkan hidup saudara hanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak remaja juga, kalau belum waktunya pacaran, nggak usah pacaran. Sekolah dulu, ya kan? Urus tuh pelajaran, ya kan? Jangan-jangan masih banyak lagi tugas yang belum diselesaikan, mentang-mentang masih daring, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya sudah offline, nah masuklah, berarti harus diperhatikan, ya kan? Jadi kalau memang waktunya belum pacaran dan memang waktunya bukan waktunya untuk pacaran, belajar dulu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Anak-anak remaja, apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil, belajarlah, ya kan? Taat sama orang tua, hormat kepada orang tua, hormat kepada papa, mama, kepada dedi atau mami, ya kan? Kepada orang tua, kepada ayah atau bunda, iya kan? Ada kan yang panggil papi, mami, dedi, papi, mami, dedi, mami, papa, mama, ayah, bunda. Nah, bapak, ibu, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mari, sadarlah, Tuhan yang memberikan anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Kita tidak menggadaikan dan tidak melepaskan iman kita, karena kita kaya kasih karunia. Kita kaya kasih karunia itu karena kasih karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, maka hanya kaya kasih karunia Allah yang membuat hidup kita semakin, yang pertama, diberkati dengan luar biasa. Coba perhatikan tangan saya, diberkati dengan luar biasa. Ini gambaran Yesus yang sudah mati di salib, ya kan? Yesus yang sudah berkorban, mati di salib buat saudara dan saya. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kita kaya kasih karunia, membuat saudara dan saya diberkati dengan luar biasa. Hidup saudara dan saya benar-benar spesial. Kehidupan saudara dan saya benar-benar luar biasa, karena Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi, mencintai, dan menyayangi, bahkan memberkati kehidupan saudara dan saya dengan luar biasa. Amin. Yang selanjutnya, maka hanya kaya kasih karunia Allah yang membuat hidup kita semakin, yang pertama, diberkati dengan luar biasa. Yang kedua, berharga dan berarti. Saudara dan saya berharga dan berarti. Terlalu berharga dan berartinya hidup kita kalau kita sampai harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Terlalu berharga dan berarti hidup kita kalau kita sampai harus menyimpan kebencian, menumpuk-numpuk kebencian, dendam, kekecewaan, emosi. Kita terlalu berharga. Berarti dengan kata lain saya mau bilang, jangan benci, jangan menyimpan sakit hati, jangan dendam. Jangan sampai kita biarkan diri kita diperbudak lagi oleh dosa, diperbudak oleh setan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita kaya kasih karunia. Kita berharga dan berarti di mata Allah. Katakan bersama dengan saya berharga. Katakan bersama dengan saya berarti. Katakan lagi bersama dengan saya berharga dan berarti
di hadapan Tuhan. Haleluya. Membuat kehidupan saudara dan saya diberkati dengan luar biasa. Membuat kehidupan saudara dan saya berharga dan berarti. Kemudian yang ketiga, membuat kehidupan saudara dan saya semakin diberkati dengan luar biasa, semakin berharga dan berarti. Kemudian yang ketiga, semakin beruntung. Berarti kita nggak usah rubah nama jadi untung toh. Sehingga kita harus beruntung, tapi bukan berarti yang punya nama untung kemudian tidak beruntung. Tidak, ya kan? Tidak ditentukan dari nama, tapi ditentukan dari iman dan kepercayaan kita. Siapa tahu orang yang namanya untung memang beruntung. Wah, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita kaya kasih karunia, semakin membuat kehidupan saudara dan saya semakin beruntung. Saya jadi teringat ada pujian yang berkata begini, inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Yes, puji Tuhan. Kita kaya kasih karunia Allah, maka hanya kaya kasih karunia Allah yang membuat hidup saudara dan saya semakin, saya ulangi lagi, diberkati dengan luar biasa, semakin berharga dan berarti, semakin beruntung. Amin. Jangan lepaskan, jangan gadaikan iman kita. Jangan lupakan semua yang Tuhan Yesus sudah perbuat kepada kita. Jangan pernah lupa bersyukur. Jangan menyia-nyiakan hidup ini. Jangan pelit. Jangan lupa diri, lupa daratan. Jangan kurang ngajar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kendor. Kita harus bersemangat, roh bernyala-nyala. Jangan sampai kita lepaskan, gadaikan iman kita. Jangan. Kita orang-orang yang beruntung. Katakan bersama dengan saya semakin beruntung. Katakan lagi bersama dengan saya dengan penuh semangat, saya semakin beruntung. Katakan lagi, nggak usah terlalu keras suaranya, tapi dalam kita maknai. Katakan lagi bersama dengan saya semakin beruntung. Yes, puji Tuhan. Dalam penutup, saya catat seperti ini, ukuran kekayaan bagi orang percaya adalah kaya kasih karunia Allah, sehingga kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan karena kaya kasih karunia Allah, dan karena kaya kasih karunia Allah, kita dilimpahkan segala hikmat dan pengertian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ukuran kekayaan buat orang percaya adalah kaya kasih karunia Allah. Kekayaan kasih karunia Allah yang membuat saudara dan saya beroleh pengampunan. Kita beroleh penebusan, pengampunan dosa, dan kita mendapatkan limpahan hikmat dan pengertian. Itulah ukuran kekayaan bagi orang percaya. Tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus, Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, diberkati? Amin. Semuanya bersuka cita. Kita kaya kasih karunia. Kita kaya kasih karunia. Kaya kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kaya kasih karunia. Kaya kasih karunia Allah.
Itu karena Allah yang sungguh sangat luar biasa. Itu semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami semua. Roh Kudus, penuhi kehidupan kami terus dengan damai, sejahtera, sukacita, dan kemampuan dari Roh Kudus, sehingga kami terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami makin bersemangat, kami makin bersukacita, kami makin antusias, kami makin sungguh-sungguh, kami makin memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuhanlah yang paling berarti dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang membuat kehidupan kami sungguh sangat diberkati dengan luar biasa. Tuhanlah yang membuat kehidupan kami semakin berharga dan berarti. Tuhanlah yang membuat kehidupan kami semakin beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kalau ada yang lemah saat ini, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kalau ada yang susah, Tuhan beri penghiburan. Kalau ada yang saat ini terbelenggu, Tuhanlah yang memerdekakannya, melepaskannya. Kalau ada yang saat ini mengalami kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa dan negara kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya bangsa dan negara kami, Tuhanlah yang melawat, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang senantiasa menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Yesus Kristus Tuhan Allah memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa dan negara kami dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, falsafah bangsa dan negara kami yang kami percaya Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami ini Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga Tuhan yang memberkati negeri Pancasila ini. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertainya. Tuhan Yesuslah yang memberkati bangsa dan negara kami, negeri Pancasila ini Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden, buat Bapak Wakil Presiden, buat seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, yang ada di daerah, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, TNI, Polri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan yang memberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan yang senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhanlah yang terus tolong bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang paling tahu apapun yang diperlukan oleh bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai seluruh pelosok negeri ini, pedalaman di pedalaman
gereja-gereja hamba-hambamu Tuhan, para misionaris Roh Kudus yang terus urapi, Roh Kudus yang terus pakai mereka dengan luar biasa, dan berkatilah kehidupan mereka dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengar, kami akan melihat sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, bahwa setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Gereja-gereja Tuhan, organisasi gereja, anak-anak Tuhan semuanya bersatu hati, bergandengan tangan, dan terus menyampaikan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, dan kebenarannya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus diperdengarkan, Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus diberitakan, Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus disampaikan di dalam seluruh kehidupan dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya juga para teroris dan keluarganya Tuhan jamah sehingga bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia ini. Mereka mempersembahkan juga seluruh hidup mereka, tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Kami mempersembahkan persembahan, kami bawa persembahan, kami bawa persembahan yang terbaik hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami beri, kami persembahkan yang terbaik. Bahkan kami persembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Mari bawa persembahan, berikan persembahan, persembahkan persembahan yang terbaik. Saudara bisa lihat di layar ada nomor rekening gereja, nomor rekening atas nama GBI Glow Fellowship Center Depok. Dan percayalah, kita memberi karena kita sadar Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Amin. Mantap. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah, waktu yang berharga yang Tuhan Yesus berikan sehingga kami dapat beribadah, kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Firman Tuhan juga sudah kami dengar dan kami renungkan. Persembahan kami beri karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Buat seluruh hamba-Mu yang sudah melayani, Roh Kuduslah yang semakin mengurapi, Roh Kuduslah yang memampukan untuk terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Jerilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Haleluya. Berjalanlah terus di depan kami ya Tuhan, dan kami mengikuti-Mu dari belakang
belakang, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat setia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, spektakuler. Semua hanya tuh hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah apa yang kami perkatakan dan kami imani. Terjadilah apa yang kami doakan. Yesus Kristus Tuhan Allah sungguh sangat luar biasa. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita berbahagia, kita kaya kasih karunia Allah. Kita menerima berkat Tuhan Yesus, kita bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Kita kaya kasih karunia Allah. Haleluya, amin. Mantap. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
jawab doaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan